Di atas punggung Kun yang membelah samudra awan, kemewahan terkadang terasa lebih berat daripada kemiskinan. Bagi Chen Pinghan, pilar giok yang berkilau dan pelayanan manis dari dua saudari kembar, Tun Sui dan Kyushi, hanyalah ujian kesabaran bagi hati yang terbiasa dengan kerasnya debu jalanan. Namun, di balik aroma buah spiritual yang harum dan petikan kecapi yang menjanjikan ketenangan, langit memiliki rencananya sendiri. Sebuah raungan sombong akan segera merobek cakrawala, memaksa seluruh dunia untuk menoleh ke arah barat, di mana sebuah bintang jatuh bersiap menghantam bumi dan mengubah perjalanan tenang ini menjadi sebuah legenda yang gegap gempita. Masuk ke bab bagian 2 untuk Sword of Coming Season 3, dimulai dari kemewahan yang membuat canggung. Kamar bak istana. Berkat Weibo, Chen Pinghan ditempatkan di kamar super mewah di atas kapal Kun yang bahkan membuat kaisar pun mungkin iri. Dua pelayan kembar, ia dilayani oleh dua gadis bersaudara, Kun Sui Langsing dan Kyushi Gemuk. Sikap mereka yang terlalu patuh dan lembut justru membuat Chen Pinghan merasa sangat canggung. Menolak dimanjakan, Chen Pinghan bersikeras menolak dibantu saat merendam kakinya yang kapalan dan meminta kedua gadis itu menunggu di ruangan luar, yang membuat mereka sedikit kesal namun akhirnya patuh. Gosip para pelayan di ruang luar, Chun Sui dan Kyushi berbisik-bisik menebak identitas Chen Pinghan yang memiliki tanda pinggang tingkat atas. Mereka juga membahas tren pakaian para bidadari surgawi. Buah spiritual, terdapat buah-buahan mahal dan spiritual di atas meja. Namun kedua gadis itu hanya berani mencuri pandang tanpa berani menyentuhnya. Kesederhanaan yang eksentrik di tengah kemewahan. Setelah selesai merendam kakinya yang penuh kapalan dengan air mendidih, Chen Pinghan melangkah keluar dari ruangan dalam. Langkah kakinya menimbulkan bunyi gesekan yang kontras suara sandal jerami kasar yang menghantam lantai kayu yang dipoles mengkilap hingga serupa cermin. Chun Sui dan Kyushi segera berdiri tegak dengan sikap hormat, namun pandangan mereka tak urung tertuju pada penampilan tamu muda ini. Meski berada di dalam kamar Tianxi yang balok-baloknya berukir indah dan pilar-pilarnya berlapis giok, Chen Pinghan tetap mengenakan alas kaki paling sederhana itu dan menolak untuk melepaskan kotak pedang kayu dari punggungnya. Bagi kedua pelayan itu, pemandangan ini terasa ganjil sekaligus akrab. Mereka telah lama melayani di kapal Kun yang melintasi 3 benua dan sering menjumpai para master kultivator Qi yang eksentrik. Mereka membatin bahwa pemuda dari Dali ini mungkin saja salah satu dari orang tua yang menyamar dengan penampilan muda. Tipe praktisi yang menganggap kewaspadaan lebih berharga daripada kenyamanan, sehingga tidak sudi melepaskan senjatanya, bahkan di tempat paling aman sekalipun. Melihat suasana yang masih terasa kaku, Chun Sui memberanikan diri untuk menawarkan sebuah keistimewaan malam itu. Dengan senyum manis dan nada bicara yang lembut, ia memberitahu Chen Pinghan bahwa seorang peri dari pavilion Huangliang Sekte yang terkenal dengan kemahiran seni dan musiknya akan memainkan kecapi di kapal Kun. Musik tersebut bukan sekadar hiburan, melainkan memiliki efek pembersih telinga yang mampu membersihkan titik-titik akupuntur dari kotoran spiritual. Sebuah manfaat langka yang sangat didambakan oleh para praktisi tingkat rendah seperti mereka. Namun, Chen Pinghan yang membawa pedang pembunuh iblis tempaan Ruan Qiong memiliki pertimbangan yang jauh lebih berat. Baginya, muncul di keramaian dengan harta yang begitu berharga adalah tindakan yang mengundang bahaya. Dengan sopan namun tetap teguh pada pendiriannya, ia menolak tawaran tersebut yang seketika meredupkan binar di mata Chun Sui dan Kyushi. Kedua gadis itu merasa kecewa, bukan karena dendam, melainkan karena mereka kehilangan kesempatan untuk menumpang, mendengarkan musik suci tersebut demi meningkatkan kultivasi mereka yang masih di tingkat 2. Akhirnya, mereka hanya bisa berdiri di ruangan samping, menatap tamu misterius yang lebih memilih berdiam diri dalam kesederhanaannya daripada menikmati kemewahan magis di depan mata. Keheningan yang dingin kemudian menyelimuti ruangan mewah itu, menciptakan suasana yang kaku bagi Chen Pinghan. Namun bagi Chun Sui dan Kyushi, situasi ini sebenarnya bukanlah hal baru. Selama bertahun-tahun melayani di atas kapal Kun, mereka telah menghadapi berbagai tamu dengan tabiat yang jauh lebih aneh. Mereka teringat pada kultivator yang begitu terobsesi dengan kebersihan hingga harus menyeka setiap inci balok bangunan dan kolong tempat tidur dengan tangannya sendiri, seolah takut setitik debu akan menodai hati mereka.
Ada pula tamu yang sangat takut pada kegelapan sehingga harus memenuhi ruangan dengan mutiara malam yang menyilaukan mata. Atau yang paling mengerikan, seorang kakek tua kurus kering yang membawa rombongan mumi wanita, berbau busuk namun didandani dengan pakaian merah hijau yang mencolok. Mengingat semua keanehan itu, sosok Chen Pinghen yang hanya diam terpaku dengan sandal jeraminya terasa jauh lebih normal. Meski tetap saja membuat suasana terasa canggung bagi seorang pemuda yang tidak terbiasa dilayani. Menyadari bahwa hanya saling menatap tanpa suara tidak akan membawa kebaikan, Chen Pinghen akhirnya memberanikan diri untuk memecah keheningan tersebut. Dengan dialek Bao Pingzhou yang masih terasa agak kaku di lidahnya, ia mulai bertanya tentang asal-usul mereka dan di mana letak sekte atau altar mereka di benua Julu. Untuk mencairkan suasana lebih jauh, ia dengan sopan mengundang kedua gadis itu untuk ikut mencicipi buah-buahan segar di atas meja yang aromanya memenuhi udara. Tawaran yang tulus itu seketika meruntuhkan dinding kecanggungan. Wajah Chun Sui dan Kyushi merona merah karena malu sekaligus senang. Begitu percakapan dimulai, kedua pelayan itu seolah memiliki bakat alami dalam berbicara. Saling menyahut satu sama lain dengan suara manis mereka untuk menceritakan kemegahan Gunung Dajau. Sementara Chen Pinghen duduk mendengarkan dengan saksama. Merasa jauh lebih lega karena suasana kini telah berubah menjadi jauh lebih harmonis. Keheningan di ruangan itu benar-benar mencair saat Chun Sui dan Kyushi mulai berbagi kisah tentang asal-usul mereka dengan penuh semangat. Meski mereka bukan murid inti, rasa bangga terpancar jelas saat mereka menceritakan kejayaan Gunung Dajau. Sebuah sekte yang meski kini telah turun statusnya, pernah mendominasi barat daya benua Julu. Mereka berkisah tentang masa keemasan dua Jiazi lalu. Ketika sekte mereka memiliki dua pemurni, Chi Agung tingkat 5, atas yang sanggup mengendalikan angin dan hujan. Dengan mata berbinar, mereka mengenang legenda salah satu leluhur yang dijuluki penguasa langit-langit ilahi, seorang ahli sihir petir yang menjelajahi benua untuk membasmi iblis dan monster, hingga namanya diabadikan dalam prasasti peringatan oleh penduduk yang berutang budi padanya. Chen Pinghen mendengarkan dengan saksama, namun perhatiannya tertuju pada satu istilah yang asing baginya, alam kemurnian giok atau alam ke-11. Rasa penasaran itu mendorongnya untuk bertanya, dan Chun Sui, yang lebih jeli dan berpengalaman, dengan senang hati memberikan penjelasan. Ia memaparkan bahwa alam tersebut adalah puncak legendaris, di mana tubuh seorang kultivator mencapai kesempurnaan hakiki, semurni emas dan giok. Di tingkat ini, seorang praktisi tidak lagi membutuhkan harta magis untuk bertahan hidup. Fisik mereka secara alami menjadi kebal terhadap serangan api, air, bahkan roh jahat sekalipun. Dengan umur yang bisa mencapai 500 hingga 1000 tahun, para penghuni alam kemurnian giok hidup jauh melampaui hiruk-pikuk perubahan dinasti. Berdiri kokoh di puncak dunia kultivasi, sebagai sosok yang mendekati keabadian. Keheningan malam di atas kapal Kun tiba-tiba pecah oleh kegemparan yang luar biasa. Di bagian haluan, para penumpang dan awak kapal mulai berteriak histeris sambil menunjuk ke arah barat jauh. Kyushi, yang sempat berlari keluar untuk memeriksa keadaan, segera kembali dengan wajah pucat dan mendesak Chen Pinghen untuk segera menuju dek observasi pribadi di kamar Tianzi mereka. Saat Chen Pinghen melangkah keluar bersama kedua pelayan kembar itu, ia menyaksikan sebuah pemandangan yang tak masuk akal. Kubah langit yang luas tampak terkoyak, membentuk lubang raksasa yang seolah-olah dipaksa terbuka oleh kekuatan dewa. Dari celah itu, sebuah cahaya putih menyilaukan, melesat jatuh dengan kecepatan yang melampaui artefak magis manapun, meninggalkan ekor cahaya panjang yang membelah kegelapan malam seperti komet yang mengamuk. Bersamaan dengan jatuhnya meteor manusia itu, sebuah suara yang menggelegar dan dipenuhi kegembiraan yang liar merobek cakrawala. Suara itu begitu perkasa hingga merasuk ke dalam hati setiap kultivator Qi di seluruh dunia, memaksa mereka untuk mendengar sebuah tantangan yang jumawa. "Aliang, bagaimana pukulanku?" Getaran dari suara itu seolah menegaskan bahwa sang Daois Malang baru saja melancarkan serangan yang mampu mengguncang fondasi dunia. Chen Pinghen hanya bisa ternganga melihat komet itu menghantam daratan benua barat dengan dentuman dahsyat, menciptakan kawah raksasa sebelum akhirnya terpantul kembali ke langit dengan kekuatan yang sanggup melampaui puncak gunung tertinggi. Di tengah kekaguman yang bercampur ngeri, bocah yang menggendong dua pedang itu
Bergumam pelan pada dirinya sendiri, pukulan itu agak terlalu kuat. Namun sebelum kekagumannya selesai, sebuah telapak tangan tiba-tiba mendarat dengan keras di belakang kepalanya, plak, disertai omelan yang sangat familiar. Galak, apanya? Sosok yang baru saja menyebabkan kekacauan di seluruh penjuru langit itu ternyata sudah berdiri dengan santai tepat di belakangnya. Menampar kepala Chen Pingen, seolah serangan dahsyat tadi hanyalah masalah sepele. Sosok legendaris yang jatuh dari langit itu kini telah kembali, membawa serta kekacauan dan sifat eksentriknya tepat ke hadapan Chen Pingen. Itulah sedikit spoiler Sword of Coming Season 3 bagian 2. Sebagai kata penutup, satu pukulan membelah langit, satu tamparan mendarat di kepala Chen Pingen. Liang telah kembali dengan cara yang paling tidak masuk akal. Apa yang akan terjadi saat dua orang ini kembali bersama? Tunggu pembahasannya di video berikutnya. Stay tuned dan salam pendekar pedang.